Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali mempelajari materi kuliah Kinetika dan Reaktor 16 JKI 4013. Hari ini kita akan membahas soal yang sudah kita kerjakan waktu hari Senin kemarin ya. Oke, kita coba bahas soal nomor 1 ini ya untuk kelas 2. Kita copy dulu soalnya ke Excel biar gampang ya. Saya kerjakannya di Excel. Soalnya kita copy dulu. Di sini yang ditanya adalah reaksi orde pertama. Kita diminta cari K dan konversi. Jadi kita copy dulu persamaan umumnya ya. Oke, ini untuk yang volume reaktor berubah persamaan umumnya. Kita copy dulu. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Saya atur dulu ya biar tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya kita tuliskan data yang diketahui. Reaksinya dulu A menjadi 3R. Kemudian yang diketahui dulu ya. Na, awalnya ada 60%. Kemudian inertnya, sisanya berarti ya 40%. Maka mol awalnya itu 100% ya, Na0 plus Ni0. Kemudian, apalagi yang diketahui? Kita punya perubahan volumenya. Devi per fenol itu 30% dalam waktu 20 menit. Ya, berarti V per fenolnya 100% plus 30%, 130%. Atau kita buat normal aja atau general, ini 1,3. T-nya tadi 20 menit. Oke, kita mulai kerjakan ya, pakai persamaan umumnya dulu. Min ln 1 min delta V per epsilon fenol sama dengan KT. Jadi KT sama dengan kita tinggal masukkan min ln 1 dikurangi delta V per fenolnya ada dibagi epsilon. Epsilonnya belum kita hitung ya. Tulis dulu. Epsilonnya berarti 3. Ini koefisien akhir kurangi koefisien awal dibagi koefisien awal. Dikalikan konsentrasi A-nya ya. A dibagi total. Kali 60% berarti. 60 per 100. Oke, baru KT-nya bisa kita hitung nih di sini. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. Min ln 1 min delta V per EA fenol. Nah, Dv per fenol dibagi EA. Ini adalah KT-nya. Ya. Jadi K-nya sendiri, tinggal nilai KT ini dibagi K-nya. Ya. Dibagi T-nya, sorry. Dapat. Nah, ini kita bikin 20 menit dulu supaya satuannya seragam. Jadi sama dengan 0,28 dibagi 20 menit. Dapat nilai K-nya. Berikutnya, kita diminta cari nilai X-nya ya. Oke, ini satuannya per menit tadi. Nah, X-nya kita bisa pakai persamaan yang ini nih. V per fenol sama dengan 1 plus EAXA. Nah, XA berarti tinggal V per fenol 1,3 dikurangi 1. Dapat 0,3. Jadi XA-nya 0,3 dibagi epsilon. Dapat 25%. Oke, mudah-mudahan paham ya pengerjaan soal nomor 1 ini. Oke, kita teruskan membahas soal nomor 2. Ya. Seperti biasa kita copy dulu soalnya ke Excel supaya mudah menjelaskannya. Copy saja seperti ini, tinggal ukurannya diatur ya supaya tidak terlalu besar. Ini adalah reaksi homogen berkatalis. Jadi kita ambil dulu persamaan untuk reaksi homogen berkatalis. Ya. Ini kita copy juga ke Excel-nya.
Oke, selanjutnya kita tinggal salin nih data konsentrasi dan laju reaksi. Nah, nanti kita akan buat grafik untuk dapat kemiringannya. Kita tinggal salin dulu saja ke Excel. Laju reaksinya salin juga. Sekarang apa yang kita lakukan dengan data yang kita miliki? Kita lihat persamaan umumnya. Oke, kita tulis dulu ini pertanyaannya. CA0 40 mol per liter, CA akhirnya, CA final 2 mol per liter. Nah, ini persamaan umumnya pakai yang atas ini. Min DCA per DT itu kan sama dengan RA kan? Jadi kita bisa tulis ulang dulu persamaannya. Min DCA per DT atau RA itu sama dengan K1 plus K2CC kali CA. Jadi kita buat grafik, Y-nya itu DCA per DT, min DCA per DT. X-nya adalah CA. Kemiringannya bisa dapat K1 plus K2CC. Ya, kita tinggal buat grafik seperti ini. Yang harus diingat, jangan sampai terbalik nilai Y-nya sama nilai X-nya. Ya, kita cek, X-nya ini CA, Y-nya adalah RA-nya. Periksa dulu ya, kadang kalau otomatis mungkin kebalik. X-nya adalah CA, sudah benar ya. Y-nya adalah RA-nya tadi. Oke, kalau sudah kita buat regresinya atau trendline-nya. Ya, nanti dapat kemiringannya K1 plus K2CC. Nah, persamaan umum kita ini tidak ada intercept-nya, jadi kita harus buat intercept sama dengan 0. Equation sama R square-nya kita perlihatkan di grafik. Oke, sudah dapat persamaannya ya. Lihat R kuadratnya di atas 0,9. Jadi cukup bagus. Maka kemiringannya itu K1 plus K2CC sama dengan 0,1222. Ya. Kemudian kita pakai persamaan yang di bawah nih. Kita salin dulu. Min ln CA per CA0 sama dengan K1 plus K2CC dikali T. Nah, ini yang ditanya ketika CA0-nya 40, CAF-nya 2, berapa waktu yang diperlukan? Ya, min ln CA per CA0 itu tinggal min ln CA-nya 2, CA0-nya 40. Nah, berarti T-nya tinggal min ln CA per CA0 ini dibagi K1 plus K2TT. Maka dapat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi akhir 2 mol per liter adalah 24,5 jam. Mudah ya. Oke, kita teruskan untuk soal nomor 3 ya. Sama seperti biasa kita copy dulu soalnya ke Excel. Biar gampang mengerjakannya. Oke, ini soal metode diferensial ya. Kita sudah pernah lakukan di latihan soal, mirip-mirip sebenarnya. Jadi pertama kita salin dulu saja datanya, waktu dan tekanannya. Ya, nanti cari persamaan laju reaksinya. Intinya kan seperti itu. Kita salin T dan PA. PA-nya salin juga, ini satuannya milimeter H2O ya. Sehingganya tidak usah kita tulis ya, karena nanti mengganggu perhitungan. Oke, persamaan umumnya yang akan kita cari nanti adalah min RA sama dengan min dPA per dt sama dengan K PA pangkat N. Ya, jadi kita perlu cari nilai K dan nilai N-nya. Kita tidak perlu pakai metode integral, kita mau kerjakan pakai metode diferensial. Ya, supaya bisa dapat persamaan garis lurus, kita harus modifikasi dulu persamaannya. Salah satu caranya kita buat logaritmanya. Log min dPA per dt sama dengan log K plus N log PA.
Y sama dengan Kx plus C ya. Jadi Y-nya adalah log min dPA per dt. Kemudian X-nya adalah log PA. Nah, kemiringannya ini nanti N-nya. Dan intercept-nya adalah log K. Jadi kita jangan set intercept sama dengan 0 karena kita butuh nilai intercept-nya di persamaan ini. Oke, sekarang supaya bisa buat persamaan ini, kita buat dulu komponen-komponennya. Kita butuh data log min dPA per dt dan log PA ya. Kita buat dulu min dPA per dt-nya. Kemudian kita nanti buat lognya. Jadi lengkapi dulu kolom-kolomnya ya, supaya nanti kita tinggal buat persamaan garis lurusnya. Ini copy saja ke bawah. Kemudian log PA. Oh sorry, log min dPA per dt-nya dulu. Itu banyak pengorbanan yang diwakili buat gimana perjuangan Satu lagi log PA. Oke, sekarang kita buat garisnya nih. Nah, jangan lupa dicek Y sama X-nya jangan terbalik ya. Kita lihat dulu, cek datanya. Yang jadi Y ini adalah log min dPA per dt-nya. Y-nya kita lihat. Nah, salah ya, harusnya yang kanan ini. Kemudian yang jadi X-nya adalah log PA. Jangan kebalik ya sama X-nya ya. Oke, kalau sudah kita buat trend line-nya. Nah, di sini kita jangan set intercept 0 ya, biarkan. Tapi butuh persamaannya dan R square-nya. Oke, sudah dapat ya persamaannya. Seperti ini, R square-nya juga di atas 0,9, jadi cukup bagus. Oke, kita geser sedikit grafiknya supaya bisa dalam kolom yang sama ya. Nah, ini. Kemiringannya adalah N-nya, 1,6296. Ini nanti boleh Anda bulatkan ya. Log K-nya minus 2,7532. Jadi K-nya adalah 10 pangkat log ini ya, 0,001765. Dan dapat K-nya, dapat N-nya. Jadi persamaan laju reaksinya bisa kita tulis sebagai berikut. Min RA sama dengan K-nya 0,001765. Diperkecil saja ya, jangan terlalu panjang digitnya. PA pangkat N-nya ordenya 1,6296. Nah, selesai ya, mudah kan?